Rumah lama sering menyimpan banyak kenangan. Sebagian adalah kenangan indah tentang keluarga yang pernah tinggal di dalamnya. Tetapi sebagian lagi adalah kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi. Banyak orang percaya bahwa rumah yang sudah lama kosong kadang menyimpan sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh orang yang tinggal di dalamnya. Cerita ini berasal dari sebuah rumah tua yang berdiri di pinggir desa. Rumah itu sudah bertahun-tahun kosong setelah pemilik lamanya meninggal dunia. Tidak ada yang berani menempatinya, karena banyak warga sekitar yang mengatakan bahwa pada malam hari, sering terdengar suara aneh dari dalam rumah itu. Namun suatu hari, seseorang akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana tanpa mengetahui cerita yang pernah terjadi di rumah tersebut. Garis akhir jam 3. Rumah yang sudah lama kosong. Rudy baru saja pindah ke rumah lama yang ia beli dengan harga sangat murah. Rumah itu berada di ujung sebuah jalan kecil yang jarang dilewati kendaraan. Bangunannya cukup besar dengan dinding kayu tua dan jendela-jendela yang terlihat kusam. Banyak orang sebenarnya heran mengapa rumah sebesar itu dijual dengan harga yang sangat rendah. Tetapi Rudy tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya berpikir bahwa rumah itu murah karena sudah lama kosong dan butuh sedikit perbaikan. Hari pertama Rudy menempati rumah itu terasa biasa saja. Ia membersihkan beberapa ruangan, membuka jendela agar udara segar masuk, dan menata barang-barangnya di ruang tamu. Rumah itu memiliki 2 lantai dan sebuah loteng kecil di bagian paling atas. Tangga menuju loteng berada di lorong belakang dekat dapur. Pintu loteng terlihat tua dan berdebu, seolah sudah lama tidak dibuka. Rudy sempat berpikir untuk membersihkannya, tetapi ia terlalu lelah hari itu sehingga memutuskan untuk menundanya. Malam pertama di rumah itu terasa cukup tenang. Suasana di sekitar rumah sangat sunyi karena tidak banyak tetangga yang tinggal di dekat sana. Setelah makan malam sederhana, Rudy masuk ke kamar dan mencoba tidur lebih awal. Namun sekitar tengah malam, ia tiba-tiba terbangun karena mendengar suara aneh dari dalam rumah. Awalnya ia mengira itu hanya suara kayu rumah yang memuai karena udara malam yang dingin. Tetapi beberapa detik kemudian ia mendengar sesuatu yang membuatnya benar-benar terjaga. Suara itu terdengar seperti suara langkah kecil di lantai atas. Rudy mengerutkan dahi. Ia yakin tidak ada orang lain di rumah itu. Dengan perlahan ia keluar dari kamar dan berjalan ke lorong. Rumah itu gelap karena hanya ada sedikit cahaya lampu dari ruang tamu yang masih menyala. Ia berdiri diam beberapa detik mencoba mendengarkan lagi. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang yang berjalan pelan di lantai kayu di atas. Rudy menelan ludah dan mencoba menenangkan dirinya. Mungkin hanya tikus atau kucing yang masuk ke loteng. Ia berjalan ke arah tangga menuju lantai 2 dan menyalakan lampu. Tidak ada apapun di sana. Namun ketika ia hendak kembali ke kamar, tiba-tiba terdengar suara lain dari arah loteng. Bukan suara langkah, melainkan suara yang sangat pelan, seperti seseorang sedang berbicara. Rudy berhenti dan menoleh ke arah pintu loteng yang tertutup. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Itu bukan suara orang dewasa. Itu suara anak kecil. Suara itu seperti sedang memanggil seseorang dengan nada lirih. Ibu, Rudy langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia yakin sekali tidak ada anak kecil di rumah itu. Namun suara itu terdengar lagi dari balik pintu loteng yang gelap. Ibu aku di sini. Rudy berdiri kaku di lorong dengan jantung berdetak cepat. Untuk beberapa detik, ia tidak berani bergerak sama sekali. Ia mencoba berpikir bahwa mungkin suara itu berasal dari rumah tetangga yang terbawa angin malam. Tetapi rumah tetangga terdekat berada cukup jauh dari tempatnya berdiri. Dan suara itu jelas berasal dari loteng. Lalu sesuatu terjadi yang membuat Rudy benar-benar ketakutan. Dari balik pintu loteng yang tertutup, terdengar suara langkah kecil mendekat. Pelan satu langkah, lalu langkah berikutnya. Seolah seseorang sedang berjalan tepat di atas kepalanya. Namun yang membuatnya merinding adalah pintu loteng itu perlahan berderit sedikit, seolah ada sesuatu di baliknya yang sedang mencoba membuka pintu dari dalam. Tangisan dari balik loteng. Rudy berdiri kaku di lorong dengan mata tertuju pada pintu loteng yang sedikit bergetar. Suara kayu tua berderit pelan seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Jantungnya berdetak sangat cepat sampai ia bisa mendengarnya sendiri di telinganya. Ia tahu rumah itu kosong ketika ia membelinya. Tidak ada orang lain yang tinggal di sana. Tetapi suara anak kecil itu jelas sekali berasal dari atas loteng. Rudy mencoba menenangkan dirinya. Ia menarik napas panjang dan berpikir mungkin ada hewan yang masuk ke sana. Bisa saja kucing liar atau musang yang terjebak di dalam loteng rumah tua itu. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara anak kecil itu terdengar lagi dari balik pintu. Kali ini lebih pelan,
seperti seseorang yang sedang menangis. Ibu tolong Rudy langsung merinding mendengar suara itu. Tangisan kecil itu terdengar sangat sedih, seperti anak yang sedang ketakutan dan sendirian di tempat gelap. Ia mencoba mendekati pintu loteng dengan langkah sangat hati-hati. Setiap langkah di lantai kayu rumah itu menimbulkan suara berderit yang membuat suasana semakin mencekam. Ketika ia sudah berdiri tepat di depan pintu loteng, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Rumah kembali sunyi. Tidak ada suara apapun. Rudy mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh gagang pintu loteng yang dingin. Debu menempel di tangannya karena pintu itu memang terlihat sudah lama tidak dibuka. Ia menelan ludah sebelum memutar gagang pintu itu sedikit. Pintu berderit pelan ketika terbuka. Loteng di atas terlihat gelap gulita karena tidak ada lampu yang menyala di sana. Hanya cahaya dari lorong yang sedikit menerangi bagian tangga kayu menuju loteng. Rudy mengambil senter dari meja kecil di lorong lalu menyorotkan cahayanya ke atas. Debu berterbangan di udara ketika cahaya senter menyapu ruangan loteng yang sempit. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya beberapa kardus lama, kursi rusak, dan lemari kayu tua yang terlihat sangat usang. Rudy menghela napas pelan, mungkin ia hanya terlalu lelah sehingga salah mendengar suara tadi. Ia hampir menutup kembali pintu loteng ketika tiba-tiba terdengar suara kecil dari dalam ruangan itu. "Ibu, jangan tinggalin aku." Suara itu sangat jelas, sangat dekat. Rudy langsung membeku. Ia perlahan mengarahkan senter ke arah suara itu. Cahaya senter berhenti pada sebuah sudut loteng di dekat lemari tua. Untuk sesaat, ia tidak melihat apapun. Namun kemudian ia menyadari sesuatu. Di lantai loteng yang berdebu, terlihat bekas jejak kaki kecil. Jejak itu terlihat seperti baru saja muncul di atas debu tebal yang menutupi lantai. Jejak kaki itu tidak menuju ke pintu, justru jejak itu mengarah ke dalam loteng, ke sudut yang gelap di belakang lemari tua. Rudy merasakan napasnya semakin berat. Ia yakin sebelumnya lantai loteng itu penuh debu tanpa bekas apapun. Tetapi sekarang jejak kaki kecil itu terlihat jelas di bawah cahaya senter. Perlahan ia melangkah naik ke loteng mengikuti jejak tersebut. Setiap langkah membuat lantai kayu mengeluarkan suara berderit yang panjang. Ketika ia semakin mendekati lemari tua di sudut loteng, udara terasa jauh lebih dingin. Lalu tiba-tiba terdengar suara tawa kecil. Bukan tangisan lagi, melainkan tawa anak kecil yang pelan. Rudy langsung menghentikan langkahnya. Suara tawa itu datang dari belakang lemari. Ia menyorotkan senter ke arah sana dengan tangan yang mulai gemetar. Namun sebelum ia sempat bergerak lebih dekat, suara itu tiba-tiba berubah menjadi bisikan pelan tepat di dekat telinganya. "Mas, kamu bisa lihat aku?" Rudy langsung menoleh cepat ke belakang. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Loteng itu kosong. Tetapi saat ia kembali menoleh ke arah lemari tua di depannya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya terasa dingin. Di lantai tepat di depan lemari itu, jejak kaki kecil yang tadi ia lihat kini bertambah. Jejak baru muncul satu persatu di atas debu, seolah ada anak kecil yang sedang berjalan keluar dari balik lemari menuju ke arahnya. Padahal tidak ada siapapun yang terlihat. Jejak itu berhenti tepat di depan kaki Rudy. Lalu perlahan terdengar lagi suara anak kecil itu, kali ini sangat dekat, seolah berdiri tepat di hadapannya. "Mas, temenin aku di sini." Anak yang tidak pernah pergi. Rudy berdiri kaku di loteng dengan senter yang masih ia arahkan ke lantai berdebu di depannya. Jejak kaki kecil itu berhenti tepat di depan kakinya. Tidak ada siapapun yang terlihat, tetapi ia bisa merasakan sesuatu berdiri sangat dekat di hadapannya. Udara di loteng tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dibandingkan beberapa menit sebelumnya. Tangannya mulai gemetar, tetapi ia tetap mencoba menenangkan dirinya. Ia kembali menyinari sudut loteng dengan senter, berharap menemukan sesuatu yang masuk akal untuk menjelaskan semua ini. Namun ruangan itu tetap terlihat kosong, hanya lemari tua, kardus-kardus usang, dan lantai kayu yang penuh debu. Lalu suara anak kecil itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan dan terdengar sangat sedih. "Mas, jangan pergi." Rudy menelan ludah. Suara itu seperti datang dari tepat di depannya, meskipun ia tidak bisa melihat siapapun. Untuk beberapa detik ia hanya berdiri diam, namun kemudian ia mencoba memberanikan diri berbicara. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara pelan. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu terdengar suara kecil itu lagi. "Aku di sini dari dulu," jawabnya lirih. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengarahkan senter lagi ke arah lemari tua di sudut loteng tempat jejak kaki itu tadi muncul. Lemari itu terlihat sangat tua dan pintunya sedikit terbuka. Kayunya sudah kusam dan berdebu, seolah tidak pernah disentuh siapapun selama bertahun-tahun. Dengan langkah sangat hati-hati Rudy mendekati lemari tersebut. Saat ia semakin dekat,
udara terasa semakin dingin. Ia bisa merasakan hawa aneh keluar dari dalam lemari itu. Ketika ia berdiri tepat di depannya, suara anak kecil itu terdengar lagi. Kali ini seperti berasal dari dalam lemari. "Aku takut gelap," bisiknya. Rudy menarik napas panjang sebelum perlahan membuka pintu lemari itu. Pintu kayu tua itu berderit keras ketika terbuka. Senter di tangannya langsung menyorot ke dalam. Awalnya, ia tidak melihat apapun selain beberapa kain tua yang sudah lapuk. Namun ketika ia menyorotkan cahaya lebih dalam, ia melihat sesuatu di bagian dasar lemari. Sebuah kotak kayu kecil yang sudah sangat tua. Rudy berlutut dan menarik kotak itu keluar. Ketika ia membukanya, di dalamnya terdapat beberapa benda lama. Sebuah boneka kecil yang sudah kusam, beberapa foto yang warnanya hampir pudar, dan sebuah pita rambut anak perempuan. Rudy mengambil salah satu foto itu. Dalam foto tersebut terlihat seorang anak perempuan kecil berdiri di depan rumah itu sambil memegang boneka yang sama seperti yang ada di dalam kotak. Di belakangnya berdiri seorang wanita yang mungkin adalah ibunya. Foto itu terlihat sangat lama, mungkin puluhan tahun yang lalu. Saat Rudy masih memperhatikan foto itu, tiba-tiba udara di loteng terasa semakin dingin. Lampu senter di tangannya mulai berkedip-kedip. Lalu suara anak kecil itu terdengar lagi, kali ini seperti tepat di sampingnya. "Itu bonekaku," bisiknya pelan. Rudy langsung menoleh dengan cepat. Untuk sesaat ia melihat sesuatu di sudut matanya. Sosok kecil berdiri di dekat tangga loteng. Bentuknya samar, seperti bayangan seorang anak perempuan kecil dengan rambut panjang dan pakaian lama. Sosok itu berdiri diam menatap ke arahnya. Wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. Namun yang membuat Rudy merinding adalah ekspresi wajahnya. Anak itu terlihat sangat sedih. "Aku nunggu ibu pulang," katanya pelan. Suaranya terdengar seperti gema yang jauh. Rudy merasa tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sosok anak itu perlahan melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara apapun di lantai kayu loteng. Ketika ia semakin dekat, Rudy bisa melihat wajahnya lebih jelas. Wajah anak itu tampak seperti wajah anak yang sudah lama menangis. Matanya merah dan penuh kesedihan. "Ibu bilang tunggu di sini," lanjutnya lirih. Tapi ibu gak pernah kembali. Setelah mengatakan itu, sosok anak itu berhenti beberapa langkah dari Rudy. Lalu perlahan ia melihat ke arah kotak kayu yang masih terbuka di lantai. Boneka kecil di dalamnya terlihat sangat tua dan kotor. Anak itu menatap boneka itu lama sekali. Kemudian ia berkata sangat pelan, "Mas, kamu bisa bawa bonekaku keluar dari sini?" Rudy tidak tahu kenapa, tetapi ia merasakan sesuatu yang sangat menyedihkan di dalam hatinya saat melihat anak itu. Ia perlahan mengambil boneka kecil itu dari kotak kayu. Saat ia mengangkat boneka itu, angin dingin tiba-tiba berhembus di dalam loteng. Lampu senter kembali berkedip. Ketika Rudy menoleh kembali ke arah anak itu, sosoknya mulai terlihat semakin samar. Anak itu tersenyum kecil untuk pertama kalinya. Senyum yang sangat berbeda dari sebelumnya. Bukan senyum menyeramkan, tetapi senyum lega. "Terima kasih," bisiknya. Dalam beberapa detik, sosok anak itu perlahan menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Loteng kembali sunyi. Tidak ada suara lagi. Udara juga tidak lagi terasa sedingin tadi. Rudy masih berdiri diam beberapa saat mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Malam itu ia turun dari loteng dengan membawa boneka kecil itu. Keesokan harinya ia menanyakan kepada warga sekitar tentang rumah lama tersebut. Dari salah satu tetangga, ia akhirnya mengetahui cerita yang sebenarnya. Puluhan tahun yang lalu pernah tinggal seorang ibu dan anak perempuan kecil di rumah itu. Suatu hari terjadi kebakaran kecil di dapur rumah dan sang ibu berlari keluar rumah untuk meminta bantuan. Ia menyuruh anaknya menunggu di loteng agar aman dari api. Namun api menyebar terlalu cepat. Ketika warga datang membantu memadamkan api, mereka menemukan rumah sudah rusak dan anak kecil itu tidak pernah berhasil diselamatkan. Sejak saat itu rumah tersebut kosong dan sering terdengar suara tangisan anak kecil dari loteng pada malam hari. Setelah mendengar cerita itu, Rudy akhirnya memutuskan menguburkan boneka kecil itu di halaman belakang rumah sebagai tanda perpisahan. Sejak hari itu, suara anak kecil dari loteng tidak pernah terdengar lagi. Namun kadang ketika Rudy berjalan melewati lorong rumah pada malam hari, ia masih merasa seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari atas loteng. Bukan dengan rasa marah atau menakutkan, tetapi seperti seorang anak kecil yang akhirnya bisa pergi dengan tenang setelah menunggu sangat lama. Jika kalian pernah tinggal atau berkunjung ke rumah lama yang sudah bertahun-tahun kosong, mungkin setelah mendengar cerita ini, kalian akan melihat tempat seperti loteng, gudang, atau ruangan tua dengan perasaan yang sedikit berbeda. Karena kadang rumah bukan hanya menyimpan kenangan,
tetapi juga menyimpan kisah yang belum selesai. Kisah tentang seseorang yang pernah tinggal di sana, yang mungkin masih menunggu sesuatu yang tidak pernah datang kembali. Semoga cerita suara anak kecil dari loteng rumah lama ini bisa menemani malam kalian dan memberi sedikit sensasi merinding sebelum tidur. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita horor seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor lainnya setiap malam. Tulis juga di kolom komentar jika kalian punya pengalaman mistis atau ingin mendengar cerita horor dengan tema tertentu. Sampai jumpa di cerita tengah malam berikutnya, dan ingat, jika suatu malam kalian mendengar suara dari loteng rumah yang seharusnya kosong, mungkin saja ada seseorang di sana yang sudah lama menunggu untuk didengar.